Oke bang, udah terang ya. Nah, gitu dong. Ya. Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Silakan. Kami mau bertanya dulu bang, Pak Ustadz. Oh, mau nanya dulu. Apa yang mau ditanyakan? Silakan. Itu yang dibahas aku kan nggak ngerti itu Al-Quran sama sekali, tapi yang sering saya tonton di si like-nya si Edis, apa ada memang betul ini nanya memang betul Nabi Muhammad itu nikahi di bawah umur 6 tahun gitu. Baik, dengarkan jawaban saya bang ya. Tapi nanti saya boleh tanya balik Ya, boleh ya? apa? Ya, kalau saya tahu, apakah betul, Bang? Jadi kayak gini, ya. Kalau Edis menyampaikan cuma hadis yang 6 tahun sesuai dengan judul, berarti memang ajaran Edis dalam Kristen berdusta dalam segala hal. Sesuai pengajaran Edis katanya Nabi Muhammad menikahi anak umur 6 tahun. Berarti sesuai dengan judul saya, Kristen berdusta dalam segala hal. Nih ya, nih saya jelaskan sama Anda ya, nih tentang masalah apakah Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Aisyah di umur 6 tahun. Anda perlu tahu Bang ya, hadis yang menyatakan 6 tahun itu cuma satu hadis. Oke? Ya. Dan satu hadis itu perawinya itu banyak kritik karena perawinya udah tua antara 75 tahun. Iya. Kan gak bisa kita jamin kuat ingatannya di umur segitu. Cuma dia aja pula yang menyebutkan umur 6 tahun. Terus dikumpuli di umur 9 tahun. Cuma dia aja perawinya. Kalau hadis yang lain itu tidak menyebutkan umur ya. Jadi 6 tahun itu ada kritiknya Bang. Nah, ada hadis versi lain. Hadis versi lainnya kayak gini ya. Ini hadis riwayat dari At-Tabrani ya. Tabrani. Ini nggak ada kritik gitu. Riwayat Tabrani, istri Nabi itu Aisyah itu dia punya kakak Bang. Oke? Nah, kakaknya namanya Asma. Asma dengan Aisyah, istri Nabi tadi, dia beda umurnya, selisih umurnya 10 tahun. Oke? Ya. Nah, kita lihat ketika Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, Asma itu ternyata udah umur 29 tahun, Bang. Yang kakaknya umur 29 tahun. Jadi ketika Asma berumur 29 tahun, adiknya berumur berapa? Pasti udah dewasa dong, nggak mungkin bayi ya pasti kan? 19 tahun. Makanya ada dua versi itu. Nabi menikahi Siti Aisyah dikumpuli umur 9 tahun ya, atau hadis satunya dinikahi dikumpuli umur 19 tahun Bang. Ada dua versi itu. Jadi kita lihat aja dari yang mana yang benar di antara kedua hadis ini. Apakah yang umur 6 tahun atau 19? Kita lihat Bang. Nih ya, Aisyah itu dia ikut perang Uhud. Perang Uhud dia sebagai penyedia air gitu. Nah, perang Uhud ternyata Bang ya boleh diikuti ketika berumur 15 tahun. Iya. Perang boleh diikuti umur 15 tahun. Saat itu Aisyah ikut Bang, ikut berperang. Berarti umur Aisyah saat perang Uhud udah 15 tahun lebih. Jadi lebih kuat Nabi Muhammad itu menikahi Aisyah umurnya antara 15 tahun ke atas. Jadi seperti itu. Kalaunya Edis ngomongnya Nabi Muhammad menikahi umur 6 tahun. Berdusta dalam segala hal emang. Ya. Kagak dijelaskan yang lain-lainnya, kagak dijelaskan Edis, tapi yang cuma 6 tahun. Makanya dusta dalam segala hal memang.
Gitu. Bang, boleh saya tanya bang tentang masalah menikah ini, saya agak heran juga bang. Kalau itu kan tadi penjelasan saya, oh ya saya kasih tahu satu lagi buat abang. Buat apa Nabi Muhammad itu menikahi orang yang lebih muda kan gitu, istri yang lebih muda. Karena apa? Kita tahu yang muda itu ingatannya lebih kuat gitu bang ya, daripada yang tua kan gitu. Oke? Yang muda itu ingatannya lebih kuat daripada yang tua. Makanya itulah pintarnya Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad menikahi Aisyah itu ya ternyata untuk umat Islam. Karena Aisyah itu ingatannya kuat. Maka ketika ingatannya kuat, dia ingat cara melayani suaminya di rumah, cara bersih-bersih haid, cara menyediakan suami makan, cara membersihkan pakaian suami. Itu rata-rata hadisnya dari Aisyah bang. Hadis berhijab ya dari Aisyah juga. Bang, jadi pintar Nabi Muhammad itu menikahi lebih muda gitu bang. Nah, jadi gini bang, untuk masalah menikahi yang kecil-kecil nih bang, saya agak heran kitab anda ini ya. Nih bang, saya mau bukakan satu dulu kitab Kristen ya. Kitab Kristen. Saya mau nanya ini aja sih, ya. Nih Alkitabnya terbitan 1928 ya bang ya, di layar nih. Ya, oke. Umur kocak katanya Alkitab terbitan 9. Istriku yang paling muda ialah Maria yang berumur 3 tahun. Tidak tahan nafsuku melihat popok Maria. Oh, indahnya. Saya mau tanya bang, kenapa Yesus menikahi anak kecil 3 tahun gitu? Belum pernah dengar bang. Nah, itu bang. Maria itu kalau untuk masalah menikahi anak kecil masih mending Nabi Muhammad 6 tahun. Kalau Yesus 3 tahun itu apa gunanya coba? Masa di bawah 5 tahun masih balita dinikahi? Kan aneh. Artinya apa bang? Ya memang kalau kita lihat orang-orang zaman dulu itu ya, orang-orang zaman dulu tidak ada batasan umur menikah itu saya rasa. Karena di zaman Nabi Muhammad pun tidak pernah musuh-musuh Nabi Muhammad itu menyerang Nabi Muhammad. Kamu menikahi anak kecil? Nggak pernah gitu dari dulu. Nggak pernah musuh Nabi Muhammad mempermasalahkan menikahi Aisyah itu. Cuma orang-orang zaman sekarang aja yang permasalahin. Jadi kayak gitu. Jadi pernikahan anak kecil itu bang ya banyak di Kristen banyak. Pertama gini ya, di Kristen masalah Ribka juga 3 tahun, Maria umur 12 tahun ya. Terus Yesus menikahi Maria umur 3 tahun. Terus kalau kita lihat Raja Inggris menikahi anak 6 tahun juga. Nah, kayak gimana? Itu dari Kristen semua. Gini bang, saya kan bertanya. Itu kan namanya kita bertanya itu berarti kita belum tahu ya. Itu. Gini bang, maksud saya menjawab itu sebagai bahan perbandingan buat abang gitu. Iya. Iya, saya butuh jawaban. Pak Ustadz kan udah jawab. Terus ada lagi sih menarik di agama. Apa tuh? Apa lagi katanya? Kenapa saya pengen jadi orang? Apa benar ya? Itu kalau soalnya Muslim itu kesibukan kita para lelaki nanti di surga itu memecah perawan para istri gitu ya? Sebenarnya itu bukan ajaran Muslim aja bang, itu ajaran Yesus sebenarnya. Memecah perawan istri-istri itu atau bidadari itu sebenarnya ajaran dari Yesus. Tapi nggak apa-apa karena abang bertanya kayak gitu ya. Gini bang. Jangan dulu. Gini. Jangan dulu dibawa. Ya bentar. Saya jawab dulu. Saya jawab dulu sama abang ya. Itu. Ya inilah gara-gara Edis dalam Kristen boleh berdusta dalam segala hal masalahnya.
Itulah bang ya, sesuai dengan judul. Jadi begini bang ya, perkataan kesibukan seorang lelaki di dalam surga adalah memecahkan perawan istri-istrinya. Dalilnya mana? Saya tanya dalilnya mana? Kan gitu, itu kan gini bang, perkataan seorang yang menyampaikan, betul, bukan perkataan dari Al-Quran atau hadis. Nah gitu. Jadi kalaunya udah keluar dari Al-Quran dan hadis, tidak dapat kita percaya. Tapi apakah betul di surganya Islam itu ada kawin-mawin? Jawabannya ada. Nah gitu. Dalam hadis katanya 72 bidadari. Ya, kalaunya di dalam hadis ya, istri di dunia satu, istri di akhirat satu, 70 pelayannya bidadari gitu. Oke? Itu dalam hadis. Kawin-mawin memang ada, saya harus akui ada gitu. Tapi bang ya, cuma 72 di Islam. Tuh bang. Jadi kalau kosakata yang katanya memecahkan perawan, itu adalah perkataan yang tidak ada tertulis di Al-Quran maupun hadis. Oke? Yang Itu kan bisa udah saya bisa anggap itu adalah sebagai yang hal yang berlebihan gitu. Iya, maksudku yang menyampaikan itu kan sebenarnya kan bisa diapa itu kan salah, nggak ada hadisnya. Kenapa dia mengapakannya? Iya, sebenarnya bisa. Kalau saya sih nggak terlalu mempermasalahkan itu. Kalau saya kan orang yang belajar nggak mudah percaya gitu bang, nggak mudah dikibuli kalau saya. Artinya kan itu kan membuat nama Islam itu sendiri buruk jadinya. Kenapa? Padahal nggak ada seperti itu. Kan nanti Ya itu kan bang, itu kan orang yang menyampaikan, bang, orang yang menyampaikan itu kan juga dia minta maaf toh. Dan dia akui dia salah, memang kagak ada di Al-Quran tertulis kayak gitu. Dan perkataannya keterlaluan. Udah minta maaf dia bang. Iya, macam video-videonya itu atau rekaman suara itu dihapus gitu supaya Islam yang awam gitu kan. Oh nggak bisa bang. Kalau rekaman video dihapus nggak bisa, namanya media sosial, banyak pasti yang ngerekam. Nanti macam awal lah ini Kristen dengarkan itu dia. Iya, banyak Islam. Yang penting gini aja. Gini aja bang, kalau ada ketemu videonya, berarti langsung aja tanyakan kepada umat Islamnya, oke? Kan umat Islamnya yang klarifikasi agar abang ngerti kan gitu. Iya. Oke lah, boleh saya, bang? Pertanyaan, bang, jawabannya udah. Bang, oh, bang, gini, kalau untuk masalah kawin mawin pecahin perawan itu tadi saya ada celetuk abang tuh. Itu sebenarnya ajaran Yesus loh. Yesus aja nggak kawin bang? Atau siapa Yesus nggak kawin? Yesus kawin di sorga loh. Nih, saya mau kasih ayatnya dari Alkitab ya. Bagaimana kita menerangkan yang di sorga bang? Kita belum pernah ke sorga bang. Nih, enggak, ini kan di kitab Anda ya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba Yesus kawin bang di sorga ya. Nah, kayak gimana anak domba ini Yesus ya. Pengantinnya telah siap sedia. Terus bang ya, Yesus pun janjikan 100 istri loh bang. Nih kalau saya bawakan sama abang nih. Benarkah Yesus janjikan 100 istri nih ya kepada pengikutnya nih? Nih abang bisa buka ya. Di kitab abang sendiri nih ya, Yesus janjiin 100 istri. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-lakinya atau saudara perempuannya atau ayah atau ibunya atau istrinya, kata Yesus ya, atau anak atau ladang demi namaku, kata Yesus, ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup yang kekal. Gitu bang.
Ini Anda bisa temukan di dalam Matius 19:29 ya. Cuma karena LAI malu, istrinya dihilangin gitu. Nggak percaya, Bang? Nih, saya bukakan ya di dalam Matius. Istrinya dihilangin, Bang. Sengaja kali gitu. Istrinya dihilangin. Karena malu gitu. Yesus balas 100 istri. Sirah, Salomo, Amos, Yehezkiel, Yesaya, Tawarik. Bentar ya teman-teman, bilangan. Saya ambil dari Perjanjian Baru ya. Matius, Filipi, ini surat Paulus. Nantilah. Abang buka sendiri nih. Dari HP aja saya bukain ya. Dari HP aja nih. Matius 19:29. Matius 19 nih ya Bang ya. 29. Tuh. Kata istrinya dihilangin Bang karena malu. Istrinya dihilangin karena malu ya. Coba kalau kita lihat teks aslinya, kata istri itu gede kali ya. Dihilangin oleh LAI karena malu. Yesus janjikan 100 istri gitu. Gitu Bang. Gitu. Aduh. Ntar ya teman-teman, salah pencet saya. Tar. Oke, suara saya jelas nggak? Kadang jelas. Mana ya suara abangnya? Iya, ininya nih agak goyang-goyang sedikit Bang, masalahnya. Oke? Nah, udah saya jelaskan. Ajaran kawin-mawin di surga, ajaran Yesus, dan ajaran 100 kali lipat istrinya, itu ajaran Yesus Bang. Ngapain kita permasalahin surga Islam yang cuma 70 dikit kali? Lebih menarik yang 100 sebenarnya. Kalau di Islam kan cuma 70. Kalau Yesus janjinya 100, lebih lah, ada plusnya 30 kan gitu. Gitu loh Bang. Ya. Iya. Tapi itu karena abang salah itu mengartikan itu akan dibalas 100 kali lipat itu artinya. Itu kan salah mengartikan itu. Loh, barang kata Yesus, barang siapa yang meninggalkan rumahnya, ya saudara laki-laki, perempuan, orang tua dan bapaknya atau anaknya atau istrinya, maka Yesus balas 100 kali lipat yang ditinggalkan tadi. Rumah, istri, 100 semua itu Bang ya. Dan apalagi janji Yesus, dan dia juga akan memperoleh hidup yang kekal gitu. Wah, kalau saya Bang boleh murtad ya. Saya nggak menarik, surga Islam itu cuma 70 loh ya. Ini Yesus penawarannya menarik 100 gitu. Tapi sayangnya nggak boleh saya pindah gitu. Kalau dia itu mengajarkan sama Kristen itu istilahnya, saya menyediakan tempat gimu katanya, itu kan berarti karena dia sudah ke sana. Jadi bagaimana kita enggak, dia sudah ke sana, dialah anak manusia satu-satunya yang mati dan hidup bang ke surga, itu kan diakui. Jadi kalau kayak mana, ayo marilah kita anggap kalau itu seorang nabi di dalam Al-Quran. Bang, saya mau tanya, Yesus itu naik ke surga itu ada yang lihat nggak? Abangnya kok ngadet-ngadet ya? Bang, abangnya ngadet-ngadet loh. Ngadet-ngadet cemana lele? Iya, jaringan abang kayaknya ngadet-ngadet itu. Walah, jaringan. Halo? Iya, lak ya abangnya ya teman-teman ya. Lak. Wah, sinyalnya BPJS itu Bang.